Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulil Munaati Rahman, NIM 21141000774. Bapak dosen dan teman-teman sekalian, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perjanjian perkawinan. Saya akan mengangkat sebuah kasus di lingkungan saya, yaitu kasus perceraian. Langsung saja. Kasus perceraian ini pada pernikahannya sebelumnya dilangsungkan tanpa membuat perjanjian perkawinan. Apakah perjanjian perkawinan penting dalam sebuah pernikahan? Tentu saja perjanjian perkawinan dalam suatu pernikahan ini sangatlah penting karena mempunyai status hukum yang sangat kuat, dan bahkan diatur langsung atau dilindungi oleh undang-undang. Jadi bisa menjadi acuan saat terjadi perceraian. Perjanjian perkawinan ini bisa dibawa ke pengadilan. Nah, setelah proses pengadilan perceraiannya selesai, dilanjutkan dengan sidang harta gono gini atau sidang pembagian harta. Pada sidang ini, pihak pengadilan menawarkan apakah akan dilangsungkan sidang di pengadilan atau dibahas secara kekeluargaan di rumah mantan suami istri tersebut yang melakukan perceraian. Nah, berdasarkan kesepakatan suami istri dan salah satu penengah yang mereka bawa atau tokoh desa yang mereka bawa sebagai penengah, mereka sepakat dilangsungkan secara kekeluargaan atau di rumah, bukan melalui sidang peradilan. Selanjutnya dilangsungkan diskusi pembagian mengenai harta sang suami istri. Dilangsungkan sebuah diskusi, dan diskusi ini dihadiri oleh satu suami atau mantan suami istri dan keluarga suami. Dan parahnya, tokoh agama atau penengah yang suami istri bawa ini dalam sidang pengadilan tadi tidak hadir dalam diskusi pembagian harta ini. Jadi hanya ada suami, istri, dan keluarga dari pihak suami. Selanjutnya, tanpa berpikir panjang, ini sang suami saat diskusi itu langsung melayangkan tuntutannya, melayangkan pembagian hartanya secara sepihak. Sang suami meminta, di sini tuntutan suami yang pertama, rumah suami istri dibagi dua, dijual atau entah bagaimana, rumah dibagi dua. Yang kedua, perkebunan atau sawah juga sama dibagi dua. Lalu apakah sang istri setuju? Tentu saja ditolak mentah-mentah oleh sang istri. Apa alasannya? Karena
rumah dan perkebunan ini ada hak warisnya. Ada hak warisnya. Siapa? Anak dari suami istri ini. Hak waris anak terakhir. Waris anak terakhir, dan malah dituntut oleh suami untuk bagi dua, padahal sudah ada hak warisnya, sudah ada hak waris yang sangat jelas. Lalu bagaimana kelanjutannya? Terjadi perseteruan, adu argumen antara istri dan sang suami. Dan beruntungnya keluarga dari sang suami ini tidak serta-merta mendukung apa yang diminta oleh sang suami, tapi tidak bisa langsung seketika menolak. Dari pihak keluarga ini hanya menasehati, memberikan nasihat-nasihat tentang nasihat-nasihat kehidupan lah, tentang kehidupan yang baik seperti apa. Tapi tetap saja sang suami ini kekeh, tetap ingin meminta rumah dan perkebunan ini dibagi dua. Tapi sang istri menolak. Dari pihak sang suami juga, pihak keluarga suami juga menolak. Terjadi perseteruan yang sangat kuat. Kenapa sang suami ini berani melayangkan tuntutan kedua ini, rumah serta perkebunan sawah ini? Karena sebelumnya tidak ada perjanjian perkawinan yang dibuat, sehingga sang istri ini tidak memiliki kekuatan hukum yang bisa dibawa ke pengadilan untuk mengamankan haknya atau mengamankan hak dari anaknya ini, anak terakhir, hak waris anak terakhir. Sehingga sang suami kekeh karena tidak ada hukum, tidak ada perjanjian perkawinan yang melindungi. Dia ingin rumah dan perkebunannya dibagi dua, tidak memperdulikan anak terakhir ini. Di tengah perseteruan yang sangat hebat antara suami istri dan keluarga suami ini, tiba-tiba, di sini ada satu orang lagi yang hadir dalam diskusi. Siapa? Anak dari suami istri. Dan anak ini adalah yang memiliki hak waris atas rumah dan perkebunan ini. Anaknya ini hadir dalam diskusi. Di tengah perseteruan yang hebat, tiba-tiba anaknya ini berontak, berdiri, mengedor meja, duar, langsung kabur, tapi dicegah oleh sang ayahnya atau sang suami dari istrinya ini. Dicegah, tidak jadi kabur, lalu diamankan oleh keluarga dari sang suami. Bahkan hampir terjadi baku hantam antara ayah dan anak ini. Untungnya dicegah oleh keluarga dari pihak sang suami. Karena sang anak ini berontak, sang suami ini pun mungkin tersentuh batinnya, langsung pergi begitu saja dari forum diskusi dan membatalkan tuntutan yang tadi dilayangkan kepada sang istri. Inilah mengapa suatu perjanjian perkawinan ini sangat penting dalam sebuah pernikahan, karena bisa menjadi kekuatan hukum, bisa menjadi landasan salah satu pihak untuk mempertahankan haknya, lebih-lebih masalah harta. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.